Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hai teman-teman, apa kabar? Pada kesempatan kali ini, saya dan 5 teman saya akan menjelaskan seputar tentang penulisan karya ilmiah. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja ini dia pembahasannya. Pada latar belakang, karya tulis ilmiah adalah suatu karya tulis yang disusun berdasarkan pendekatan metode ilmiah atau aplikasi dari metode ilmiah yang ditujukan untuk kelompok pembaca tertentu dan disajikan dengan menggunakan format tertentu yang baku. Menyusun suatu karya tulis ilmiah bukanlah suatu pekerjaan yang mudah dan sederhana. Rumusan masalahnya, yang pertama, apa itu karya ilmiah? Yang kedua, bagaimana fungsi karya ilmiah? Yang ketiga, bagaimana tata cara penulisan karya ilmiah? Lalu tujuannya yang pertama, mengetahui pengertian karya tulis ilmiah. Yang kedua, mengetahui fungsi karya tulis ilmiah. Dan yang ketiga, mengetahui tata cara penulisan karya ilmiah. Apa itu karya tulis ilmiah? Karya tulis ilmiah merupakan karya tulis yang berisi paparan suatu pembahasan secara ilmiah yang dilakukan oleh seorang penulis. Karya ilmiah merupakan karya tulis yang sengaja dibuat untuk memecahkan suatu masalah, biasanya berisi mengenai fakta, data, serta solusi isu yang diangkat. Menurut para ahli menurut Firman, karya ilmiah merupakan laporan berupa tulisan dipublikasikan atau paparan dari hasil pengkajian yang telah dilakukan, yang dalam penulisannya memperhatikan kaidah dan etika keilmuan yang berlaku di masyarakat keilmuan. Menurut Jones, karya ilmiah merupakan karangan ilmiah yang ditujukan untuk masyarakat tertentu ataupun profesional yang biasanya bersifat karya ilmiah yang tinggi. Karya ilmiah. 1. Fungsi untuk pendidikan. Fungsi pertama untuk pendidikan, di mana dengan menulis karya ilmiah akan memberikan pengalaman dan pelajaran yang berharga bagi penulisnya. 2. Fungsi untuk penelitian. Fungsi kedua ini maksudnya karya ilmiah yang ditulis berguna untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan juga berguna bagi seorang peneliti untuk mempraktikkan prosedur ilmiahnya. Yang ketiga, fungsi fungsional. Maksudnya karya tulis ilmiah dapat berguna sebagai alat untuk mengembangkan pengetahuan sebagai bahan pustaka dan untuk kepentingan disiplin ilmu tertentu. Ada juga fungsi lain bagi karya tulis ilmiah, misalnya yang pertama itu untuk satu penjelasan. Maksudnya karya tulis ilmiah dapat menjelaskan hal-hal yang sebelumnya belum diketahui pembaca, misalnya seperti hal yang belum jelas dan tidak pasti, sehingga menjadi jelas dan pasti kebenarannya. Kedua, untuk prediksi. Karya tulis ilmiah hasil penelitian dapat menjadi prediksi mengenai suatu hal yang belum terjadi sehingga kejadian tersebut bisa diantisipasi atau dicegah. Ketiga, untuk kontrol. Berguna juga untuk melakukan kontrol terhadap hal yang benar atau tidaknya suatu kenyataan mengenai permasalahan. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan tata cara penulisan karya ilmiah. 1. Menentukan topik atau tema. Penelitian langkah dalam penulisan karya ilmiah yang perlu menentukan topik atau tema dan penelitian langkah ini sangat penting karena topik merupakan inti dari semua ini. Isi tulisan yang akan disampaikan kepada para pembaca. 2. Kerangka penelitian. Langkah ini yang berikut, yaitu menyusun kerangka penelitian untuk memandu Anda ketika melakukan proses karya ilmiah, sehingga tulis tersebut tidak melebar jauh dari topik entah jadi bab tulisan ilmiah pembahasannya kemana-mana. Yang ketiga, pengumpulan bahan. Sudah poin-poin kerangka, penelitian terbentuk langkah dalam penulisan karya ilmiah berikutnya, itu mengumpulkan bahan dari berbagai media. Bahan yang dikumpulkan dalam penulisan ini, bahan-bahan yang dikumpulkan sebaik relevan dengan tema maupun topik yang akan ditulis. 4. Survei lapangan. Survei ini juga bertujuan untuk mengamati objek yang diteliti dengan menentukan masalah serta ujian yang diteliti serta akan dijadikan sebagai karya ilmiah. 5. Menyusun bibliografi. Menyusun bibliografi tujuan untuk mengetahui sebuah pustaka atau buku yang pernah diterbitkan
dan dijadikan sebagai dasar teori dalam penelitian. 6. Menyusun hipotesis. Penyusunan hipotesis dilakukan dengan penyusunan beberapa dugaan penyebab objek penelitian. 7. Penyelesaian rancangan penelitian. Rancangan penelitian ini kerangka kerja untuk penelitian yang akan dilaksanakan. 8. Percobaan survei metode yang direncanakan pada langkah-langkah dalam penulisan karya ilmiah ini. Kegiatan nyata berupa percobaan dari penelitian yang dilaksanakan. Penelitian terus melakukan percobaan secara signifikasi dengan objek. 9. Pengamatan dan pengumpulan data. Sesudah melaksanakan percobaan, penelitian harus mengamati objek percobaan tersebut untuk memperoleh data. Dan 10. Analisis dan interpretasi data. Pada langkah ini penelitian melakukan analisis serta interpretasi dari hasil pengamatan untuk memperkirakan yang akan terjadi pengumpulan data. 11. Merumuskan kesimpulan dan teori. Penelitian merumuskan kesimpulan mengenai hal-hal yang terjadi sejak awal hingga akhir penelitian. Dengan adanya langkah-langkah dalam penelitian karya ilmiah, maka para peneliti ini mudah dapat dalam menyusun sebuah karya ilmiah. Selain itu, karya ilmiah yang dapat didasarkan dipastikan dapat memenuhi kaidah penulisan yang berlaku. Berdasarkan penulisan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. 1. Karya ilmiah merupakan suatu karya atau tulisan yang diperoleh sesuai dengan sifat keilmuannya dan didasari oleh hasil pengamatan, peninjauan, penelitian dalam bidang tertentu dengan sistematik penulisan yang bersantun, bahasa dan isinya dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Karya ilmiah memiliki ciri-ciri logis, objektif, sistematis, tuntas, dan menyeluruh, seksama, jelas, terbuka, dan berlaku umum. 2. Jenis-jenis karya ilmiah meliputi makalah sebagai karya ilmiah yang paling mudah dibuat, kemudian kertas kerja, skripsi, tesis, dan disertasi. Tahap-tahap penulisan karya ilmiah meliputi persiapan, pengumpulan data, pengorganisasian dan pengonsepan, penyuntingan konsep, serta pengetikan. 3. Makalah merupakan salah satu jenis karya ilmiah yang memiliki sistematik penulisan sebagai berikut. Bagian pembukaan meliputi halaman sampul, daftar isi, dan daftar gambar atau tabel. Bagian inti meliputi pendahuluan atau latar belakang masalah, rumus masalah, dan tujuan penulisan makalah. Teks utama, pembahasan topik-topik masalah, dan penutup, serta pada bagian penutup meliputi daftar isi dan lampiran. Baik, yang terakhir saran. Yang pertama ada, dalam menulis karya ilmiah diharapkan penyusun dapat mengkaji berbagai permasalahan sehingga karya tulis dapat menjadi menarik dan bermanfaat bagi pembaca. Yang kedua, mahasiswa seharusnya mengetahui apa saja ciri-ciri karya ilmiah. Selain itu juga, mahasiswa perlu mengetahui tahap-tahap penulisan dan sistematika penulisan karya ilmiah sehingga dalam proses penyusunan suatu karya ilmiah tidak mengalami kesalahan yang fatal dan karya ilmiah yang ditulis dapat diterima semua kalangan.